sampai ya paling kota lah. Hah? Kota kan. Karena memang letak. Apa namanya apa? Channelnya berapa channelnya? UHF. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu-ibu yang kami hormati, apel pagi pada hari Senin tanggal 30 Maret tahun 2015. Marilah kita mulai dan kita buka bersama-sama dengan membaca doa. Berdoa, mulai. Ya. Selesai. Dilanjutkan pengarahan yang akan disampaikan oleh Bapak Rektor, Bapak Dr. Andes Muhammad Hamzah MM. Kepadanya kami persilakan. Istirahat tempat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pimpinan, Rektor, Dekan, Kabiru dan para pimpinan yang lain dan juga para akademika yang lain yang hormati. Dalam perjalanan umat ini, kita mengenal bahwa peradaban manusia itu dimulai dari ditemukannya bahasa. Kita nggak bisa bayangkan kalau manusia tanpa bahasa. Akan macam apa kita menuangkan perasaan kita, pikiran kita. Dan ternyata bahasa kita ini awalnya adalah bahasa yang sangat mendapatkan masukan dari bahasa Arab, bahasa Arab. Kita lihat dalam satu poin saja, dalam Pancasila itu, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini yang bahasa Arab berapa? Kerakyatan itu kan ra'iyah, rakyat, ra'iyah. Kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi, an ra'iyatihi. Yang dipimpin oleh hikmah di kebahasaan. Permusyawaratan ada tiga, musyawarah Arab. Perwakilan Arab lagi. Bahwa bahasa itu memang selalu diucapkan, dituturkan oleh orang yang secara peradaban itu menang. Jadi ketika itu bahasa Arab sedang dalam keadaan menang, sehingga semua daerah-daerah yang dilalui itu menjadi terpengaruh dengan bahasa Arab itu. Mungkin pernah saya sampaikan tentang bahasa Inggris yang berasal dari bahasa Arab. Sangat banyak. Misalnya magazin, makhzan, khazana yakhzanu, khizanah, makhzan, khazin dan sebagainya. Yang kemudian di sini menjadi majalah, tempat penyimpanan artikel-artikel
tuturan-tuturan yang memang pantas disimpan. Kemudian juga misalnya bahasa Arab yang masuk dalam bahasa Inggris adalah handuk tawab. Saya kata tawil panjang, tawil panjang, tol panjang. Dan juga jalan tol. Ini juga dari bahasa Arab. Termasuk di setiap pangkalan perahu itu, atau apa namanya, dermaga, diwan. Nah, itu menandakan bahwa bahasa itu sedang berjaya. Tapi ketika bahasa itu dituturkan orang yang tidak statusnya tinggi, akhirnya dia akan melemah dan semakin melemah. Akhirnya sekarang kalau kita ketemu dengan orang Arab, sangat mengherankan. Kita, Pak Mukromin dan kawan-kawannya yang selalu ingin berbahasa Arab di sini kepada mahasiswanya, justru ketika orang Arab itu bahasa Inggris. Aneh sekali. Ini pengalaman saya ketika mau ke Mesir dulu, mau ke Kairo, itu jumpa orang dari Kuwait di sebuah bandara. Ketika saya bahasa Arab itu dia malah kakak-kakak itu mengertinya bahasa Inggris, saya juga kakak juga bahasa Inggris itu. Jadi aneh betul apa yang kita idolakan di sini bahasa Arab sebagai bahasa kedua, bahasa ibu kedua misalnya, di sana justru tidak begitu dianggap. Bahkan saya pernah jumpa dengan seorang manajer di ADB, Islamic Development Bank, Dr. Parmono. Dia ngomong ketika di Universitas Darul Hadis, itu dia mengatakan bahwa banyak sekali dosen-dosen dari Arab itu yang disekolahkan oleh negara Saudi Arabia ke Amerika. Di sana bukan belajar babi punya ilmiah, tapi belajar bahasa. Kalau sudah bisa bahasa Inggris lancar gitu, dia sudah puas. Kemudian pulang, setelah sampai di universitasnya, karena dia memang dekat orang kaya, ambil promotor dari Amerika. Promotor kemudian untuk ya mengesahkan tentang keprofesionalan dia dan sebagainya. Ini kata Pramono, kalau memang dia betul, itulah seperti itu. Jadi intinya bahwa bahasa ini adalah selalu dituturkan oleh orang-orang yang sedang status yang tinggi. Nah, sekarang bahasa Arab ini juga kemasukan bahasa Inggris yang sangat banyak. Misalnya radio, televisi, telepon, tribun, dan sebagainya. Banyak sekali, hampir semua sekarang pada setiap kosakata yang pantas diungkap di sebuah perbedaan bahasa Arab itu disusupi oleh bahasa Inggris. Misalnya tentang, saya ingin sampaikan pernah ketika di debat agama dulu tentang sistem pendidikan pondok pesantren yang integral. Ini bahasa apa? Integralita apa? Integral. Integral itu integralia. Saya pernah sampaikan di sana bahwa mestinya kalau Indonesia itu mau pesantren itu tetap dengan bahasa Arab yang klasik macam itu lama-lama akan habis. Lalu ada bahasa baru. Saya pernah usulkan di sana di Dewan Agama Pusat. Bagaimana kalau pendidikan yang setara dengan sekolah, SD misalnya, SMP, di sebuah pesantren, tapi dengan
textbook yang berbahasa Arab. Jadi dia di samping bahasa Indonesia mesti karena bahasa itu, bahasa Arab langsung menjadi bahasa kesehariannya yang bisa menyerap ilmu-ilmu yang sedang dibahas dan sesuai dengan derajat keilmuan di SD, SMP, dan SMA. Termasuk saya usulkan juga tentang bagaimana pesantren itu bisa tahu politik yang Islami, yang tidak seperti yang disertasikan oleh saudara Abdul Khalik, politik transaksional. Bisa nggak itu merubah seperti itu pesantren? Pesantren hanya akan larut dengan keadaan seperti ini. Saya ingin sampaikan kepada mereka dulu pada waktu itu, bagaimana politik yang Islami yang diajarkan di pesantren tidak hanya al-ahkam sultaniyah yang memang masih sangat ideal gitu. Kemudian yang sekarang itu ada seperti apa? Katakan ada textbook yang berbahasa Arab yang diartikan seperti bahasa Arab klasik gitu, utawi iku dan sebagainya, hale dan apane dan sebagainya, tapi bahasa Arab, sehingga mereka itu tahu bahwa bahasa Arab itu penting sekali bagi mereka, tapi sekaligus juga fungsional. Artinya bahwa dia itu berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Akibat dari tidak seperti itu, maaf ini bukan menyinggung siapapun juga, ketika di pondok pesantren diajarkan, wah itu soal dunia, jangan didekati itu jiwa, bangkai. Politik itu, wah itu duniawi dan sebagainya. Nah, tapi begitu keluar dari pondok pesantren dan kemudian dijadikan politisi, lupa daratan ini. Ini yang saya tuh terpikir, bisa nggak ya pesantren berubah begitu? Menurut saya, ini politik adalah salah satu tugasnya. Bukan larut dalam sebuah apa, tapi punya visi yang jelas, yaitu mengqurankan masyarakat, Nah, ini salah satu yang saya sampaikan tadi di bahasa. Lalu peradaban yang kedua ditemukannya tulisan. Dengan tulisan kita sudah bisa semakin menyebarkan apa yang kita mau. Bahkan ada orang sakit yang bisa bicara dengan tulisan. Tulisan sekarang ini, kalau kita lihat, sebenarnya tulisan yang tua itu ada di Mediterania. Ya. Nah, itu yang namanya huruf paku. Nah, huruf-huruf yang ada di dalam bahasa Arab atau tulisan Arab dengan Israel sebenarnya itu mirip sekali, termasuk bahasanya. Bahasanya sangat mirip antara bahasa Israel dengan bahasa Arab ini. Meskipun begitu, banyak sekali saya membaca situs yang disebut dengan situs Piranjana. Dia sangat mengkritik bahwa sebenarnya Arab itu tidak punya apa-apa, termasuk pra-Islam itu tidak punya apa-apa. Quran itu semuanya adalah jeblakan-jeblakan dari jadi sementara kita di sini ada Quran dan sains yang sedang kita bahas ya, bahwa kosmologi kita ini dari Al-Anbiya 30 bla 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 gitu. Kemudian reproduksi kita Al-Alaq sekian, Al-Mu'minun 12 macam-macam dan sebagainya. Di sana disebutkan nggak ada apa-apanya itu. Situs Piranjana mengatakan nggak ada apa-apanya itu, semua jeblakan semua. Nah, yang beginian itu kan kita mestinya tanggap juga ya. So, banyak sekali ahli-ahli informatika ini. Tapi belum ada yang bisa menanggapi itu secara baik. Saya sendiri juga belum pernah menanggapi, hanya baca Piranjana itu. Dan sekarang anak-anak kita sudah biasa membaca begitu. Nah, jadi tadi dengan ditemukan bahasa, kemudian tulisan ternyata lebih tersebar lagi daripada hanya oral saja. Kalau saya pengajian dulu, waktu masih jaya-jayanya saya, tahun 80 itu, pengajian itu wah banyak orang. Sekarang
panggil di daerah mana itu Kepil itu, bukan Pak Arifin, pengajian akbar, yaitu Muludan yang datang 50. Jadi semakin tidak menarik. Tapi yang mengherankan apa? Ketika saya didatangkan juga tahun 90 berapa itu dengan tempat daerah Pak Arifin juga itu, bersama dengan Sumanto dari Purbalingga. Ternyata rakyat yang datang itu penuh sesak di lapangan. Jadi saya berpikir, saya ini kalah dengan Sumanto. Sumanto itu menarik hati banyak orang, saya tidak. Tapi yang pasti ini dengan orang itu sudah semakin dikit. Kemudian tulisan, pas itu ini ada penawaran Pak Direktur Kedua, Pak Kapiro dari Suara Merdeka ya, tapi dengan biaya juga. Silakan nanti kita pikirkan satu bahwa kita ditawari untuk bersama tulisan kita bisa terima di sana, bahasa-bahasa apapun yang kita terima. Dan jangan lupa sekali bisa nulis di Suara Merdeka. Saya pernah membaca tulisannya dosen musik, yaitu tentang Sekjen PBB. Wah, penulisnya adalah Pak Majid, bukan Bang Ki-moon. Siapa dulu? Bukan Bang Ki-moon, siapa Pak? Nah, tapi anak. Nah juga kalau Pak Majid saya tidak bisa menghitung yang banyaknya. Sekali kita bisa menulis di Suara Merdeka, minimal 150.000 orang yang membaca. Kalau saya pidato Muludan Akbar 50 orang, ini 150.000 orang. Kalau sampai ke Kompas, mungkin sudah di atas 500.000 orang. Jadi semakin luas. Kemudian ditemukannya lagi yang namanya cyberspace. Kita menulis sedikit saja, sudah kemana-mana yang bisa membaca. Sayangnya bahwa cyberspace ini sering tidak bertanggung jawab. Dan kadang-kadang informasinya itu abal-abal. Ini yang sering kita temui untuk situs itu. Pertanggungjawaban ilmiahnya itu susah. Di kasus ini, misalnya dalam status saya nanti, sebenarnya yang namanya Abu Bakar al-Baghdadi itu siapa sebenarnya? Informasinya itu simpang siur. Ada yang bilang itu dia sebagai seorang Yahudi yang namanya Simon Edion. Tapi ada yang bilang itu Ibrahim bin Ibrahim siapa? Nah, yang beginian ini gimana kita konfirmasi? Susah juga. Ya, paling-paling dijelaskan gitu. Nah, yang beginian ini menurut saya bahwa cyberspace ini memang banyak sekali, bukan hanya informasi yang penting, tapi yang sampah-sampah juga banyak. Oleh karena itu, kita sebagai orang di Unsur ini sekali lagi, kalau memang pesantren kita ini akan dijadikan satu usungan bersama dalam visi kita, yaitu pesantren, tunjukkanlah oleh kita semua bahwa pesantren memang patut digerakkan, patut di apa itu. Sekarang itu yang terakhir saya mohon yang kajian pesantren yang tidak seberapa ini, tiap zuhur saya mohon semua yang berkenan dan mohon berkenan untuk dapat mengikuti apa yang menjadi visi pesantren kita, meskipun ya sekelumit kecil sekali dari apa mata rantai pesantren. Demikian yang saya harapkan dan saya mohon. Hanya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap gerak dilanjutkan menyanyikan Mars Unsik yang akan dipimpin oleh Ibu Purnabasari. Padanya kami silakan.
Marilah Bapak Ibu sekalian kita menyanyikan Mars Unsur pada hitungan setelah ketiga. Baldatun Thayyibatun Warobun Ghafur bagi Indonesia satu keluarga. Marilah mari kita bersama menyongsong masa depan bangsa dengan alma mater kita, Universitas Sains Al-Quran. Ayo singkirkan lengan bajumu, bersatu padu bersama maju, jangan bimbang dan ragu, teruskan perjuangan bangsamu. Dengan iman dan takwa, sesuai Al-Quran dan hadis, demi kesejahteraan bangsa dan kejayaan negara, menuju masyarakat madani yang kita ciptakan bersama. Baldatun Thayyibatun bagi Indonesia satu keluarga. Marilah mari kita bersama menyongsong masa depan bangsa dengan alma mater kita, Universitas Sains Al-Quran. Ayo singkirkan lengan bajumu, bersatu padu bersama maju, jangan bimbang dan ragu, teruskan perjuangan bangsamu. Dengan iman dan takwa, sesuai Al-Quran dan hadis, demi kesejahteraan bangsa dan kejayaan negara, menuju masyarakat madani yang kita ciptakan bersama. Baldatun Thayyibatun Warobun Ghafur bagi Indonesia, bagi Indonesia. Dengan mengucap Alhamdulillahirrahmanirrahim, apel pagi pada hari ini telah kita laksanakan dan dilanjutkan bermusyawarah. Bubar barisan, jalan.
yuk. Dadah. Dadah. Kuwi tenanan apa ora? Asli tenan. Lah kan delokne nang ndi? Yo, kan di video, Mak. Ele. Lah kuwi aku ndelok ngono ra iso. Bisa. Bisa ketok kok. Nah, Ra ketok mas ngene. iki. Oh, ra ngono lah ketok. Kok kono ya. Ini kan norote, Mak. Wis, Mas, bisa. Masih ngerekam. Motor aja. Ngomong sih, mari nggo Mbak Yung. Lah mau ya kan orang motor, bawa Lah yo rezeki nek seribu. yang ngomong, ngerti kene. Aku kan jane arep melu apel, nggagalkan rencanaku. Nggak mau apel kok. Oh. Hah? Yuk. Di lemari. Iya. Ngapa ya? Kunci nanti. Kunci. Kunci kira nanti. Aku nyong. Panas, Pak. Nang gonyong. Oh. Hah? Nang gonyong. Nggon. Iya, nang singkir. Babuk. Nyong ya enggak pitur. Aku gak mau Semarang paling. Ya, tapi kan enggak pergi. Wis komplit, Pak. Pak, orang yang Pak karo Pak Hermawan. Ora. Masih urung. Urus itu. Acara apa, Pak? Hah? Acara apa? Acara apa? Tapi nanti kan Oh, ya mongko main koper sama tapi kan urungan PDP kan. Urung. Hasilnya prike? Iki ora ana sing nganune, wis ana ding. Ngelek. Jadi ke Semarang, Mas? Jadi, Pak. Pak Firman. Nggih, Hermawan. Jam 8 katanya berangkat ya. Yuk. Dadah. Dadah. Ketok ora dadah. Dadah, ketok, Mak. Dadah. Katrok. Dia anak katrok. Lah, Pak. Langsung kebak, Pak. Langsung kebak. Masuk. Halo. Cewek. Rasane nek cilike semono ki Dengan khasiatnya, Mbak. ora mantap rasane Ji. Tapi gambarnya maru, Mbak. Hah? Gambarnya maru. Wis jangan lupa. Oh, padang. Kayak iki pasti to, Dik. Sing biyen mati njur. Yo di servis. Oh, servis ora njur dituker ngono. Padang temen siji. Ibu, gimana? Njur gak kok apa kayak ngono. Mas Panji, Selamat lah pagi. kan hari ini pasti ya. Heeh. Kok nek meh mangkat aku di SMS. Oh, Pastinya iya. pun nunggu di depan sana ya. Oh, berarti benar mau ikut? Tak telepon dulu, misalnya bisa dititipkan, tak titipkan. Oh, iya. Kan tinggal bayar, karo nyerahkan berkas 2 lembar tok. Oke, heeh. Ya. Nanti tak. Sip, makasih. Ye. Hai. Reporter. Selamat pagi. Reporter udah gaji. Ha, yuk terserah. Lagi meliput apa Ya, ini? selamat pagi, yuk terserah mau meliput Ya apa kan, ke sana meliput apa deset mau. kono. Oh iya baru itu kan ini. Kamera action ngono ta Iya, jenengan oke. ta. Ini topiknya mengenai KDRT, Bang. jangan situasional pekerjaan. Oh, jangan. KDRT. Jangan KDRT bae lah. Mentang-mentang bermalam minggu. Kurang ajar.
Terus nanti ke pangkuan gini ya. Gitu ya. Kok anu mengadu. Kurang, Iya, Mbak. nangis. Kurang, Mbak. Nek bar ditampar kan abang-abang. Abang pengen. Itu kan nangis-nangis terus itu nanti di sini pelukan sini. Kamera action, roll. Kurang ajar kamu. Ya. Kan nek ngono. Bagus jangan. Oh, ini kayak menyelamatkan Pak. Kan yang bisa Jurgo anu pinjam bahunya. Oke, terus masih berlangsung loh ini dikira enggak? Terus. Pak Gus pun di sini. Oh iya. Oh, Pak Jike. Ya kan saya nggak ke kampus, ke fakultas kemarin Pak. Kuliah tapi di lab. Muridnya dulu. Muridnya apa ini? Lali loh, desanya dilaweti. Bahaya. Aku tolong sih kok stempel yang ngasih Pak Puji. Oh, Puji. Nek ora laci ning meja. Meja. Stempel 6 Pak. Stempel OTTM apa ya? Pokoknya ada stempel mana sih pokoknya. Aduh. Karo perpus Dokter pas udah buka ya. Masih belum. Nih. Ki Pak, gak terus Ki? Gak terus? Pas. Nih, Ki. Nah,